Kembali lagi berjumpa dengan saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Balimed Buleleng. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan nih tamu dokter spesialis kita gitu ya. Topiknya sangat menarik pagi hari ini, yaitu kita mengangkat topik demam berdarah. Ya, topik ini sebetulnya seringkali saat ini dikesampingkan mungkin karena adanya wabah pandemi COVID ini ya. Nah, yang stay di rumah tetap stay di rumah untuk jaga kesehatan selalu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat juga physical distancing ya, tetap jaga jarak yang aman agar kita dan keluarga juga tetap dalam kondisi sehat dan juga bisa melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas dan schedule kita sehari-hari. Oke, pada pagi hari ini teman-teman dan sahabat semua, saya sudah kedatangan dokter spesialis, yaitu beliau adalah Dr. Andriasa SPPD. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Sehat dok? Iya, sehat. Senang sekali dokter pagi ini kita bisa ngobrol bareng gitu dok ya. Sebetulnya program ini untuk edukasi dok, teman-teman di rumah dan juga sahabat. Untuk tetap stay di rumah, jangan lupa juga untuk update informasi-informasi tentang kesehatan, begitu dok ya. Oke dokter, kita langsung aja sih. Kenapa sih kita pada pagi hari ini mengangkat topik demam berdarah ini dok? Sejauh mana urgensi sebetulnya kasus demam berdarah di Buleleng ini? Oke, mungkin kembali seperti sudah sampaikan tadi ya. Memang kadang DB ini untuk sementara mungkin kadang dilupakan oleh masyarakat kita. Padahal sebenarnya musim ini kan artinya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Iya dok, betul. Jadi itu biasanya kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu DB mulai meningkat kasusnya. Kenapa? Karena mulai kalau dulu mungkin hujan terus kan air mengalir lancar. Kalau sekarang mulai ada genangan-genangan, kalau dilupakan di sanalah tempat nyamuk itu berkembang biak. Nah, kemudian kalau kebetulan nyamuknya Aedes aegypti sebagai faktor penyebab penularannya itu, ya tentu kasus DB akan semakin meningkat. Saat ini sendiri juga di rumah sakit kan kalau kita hitung kasus DB walaupun tidak sebanyak tahun lalu nih sekilas saya lihat ya, tapi kasusnya masih mendominasi perawatan baik di rumah sakit kita ini maupun di rumah sakit umum daerah Singaraja. Nah kemudian DB ini juga kalau tidak ditangani secara serius juga ya angka kematiannya bukan bermaksud menakuti gitu, kalau tidak diobati dengan baik, angka kematiannya memang lebih rendah dari COVID, tapi tetap ada resiko. Kalau di Bali itu data terakhir tahun 2017-2018 sekitar 0,4%, memang sudah bagus. Di beberapa daerah di Indonesia yang pernah saya baca juga masih di atas 2%. Kalau data tahun 2017 dari buletin di Depkes itu saya lihat 2,4% kalau nggak salah, kan dekat-dekat seperti itu kalau daerah Gorontalo. Tapi kalau daerah kita memang mungkin karena sudah lebih pelayanan lebih dekat, lebih rendah tingkat angka kematian. Oke, dokter. Ya dok, menarik sekali dokter. Ternyata di rumah sakit, baik di beberapa rumah sakit kita mendominasi kasus ini dok ya. Bahkan dokter menurut data ini yang juga kami lansir dari media Humas Kabupaten Buleleng gitu, kita sudah ada 3 korban dok. Nah, tiga kematian itu akibat DBD ini kira-kira sangat urgent dok ya berarti DBD ini. Karena DB itu memang penyebabnya virus dan manifestasi klinisnya itu memang kadang-kadang ibaratnya susah ditebak, unpredictable. Awalnya baik-baik, tiba-tiba memburuk, nah kalau telat membawa ke fasilitas kesehatan tentu agak susah ditolong. Nah itulah makanya kalau ada gejala yang mirip DB walaupun ringan, sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan, karena kalau secara medis itu nih secara rata-rata gitu ya kita bilang masa berisiko itulah masa panas hari ke-4 sampai ke-6. Jadi kita sebut masa panas itulah hari pertama sampai hari ke-4 disebut masa febris. Hari 4 sampai ke-6 itu masa kritis, critical ill. Hari ke-7 ke atas itu fase penyembuhan.
seperti itu. Sehingga, Oke dok, sebelum lebih lanjut Iya, dok, kita iya. bicara ngobrol tentang Oke. masa-masa hari demi hari dari perkembangan penyakit Iya. DBD ini. Nah, kita mungkin perlu tahu dok, apa sih sebetulnya sakit DBD ini gitu? Iya, iya. Sakit DBD ya seperti saya bilang tadi, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Oke. Nah, virus dengue ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, dan biasanya nyamuk itu yang paling umum itu namanya Aedes aegypti. Oh, Ada juga iya, dok. jenis lain namanya Aedes albopictus, tapi yang utama Aedes aegypti. Mm-mm. Nah, akibat masuknya virus ini ke dalam tubuh memberikan reaksi di dalam tubuh, yang paling utama gejalanya itulah panas yang bersifat mendadak. Mendadak itu maksudnya hari ini tidak panas, besok pagi tiba-tiba pagi baru bangun panas, nah itu mendadak. Iya dok ya. Nah, kalau misalnya hari ini sudah meriang-meriang sedikit, besok tambah panas itu biasanya bukan DB. Biasanya gitu Oh saya gitu bilang ya. ya. Tapi yang khas dari DB atau virus secara umum adalah panasnya tiba-tiba mendadak langsung tinggi. Nah, disertai gejala-gejala yang lain yang kita ini yang secara umum biasanya sakit seluruh badan, mual muntah, dan sakit kepala itu yang dominan. Oke dokter. Tadi dokter juga sudah menyinggung pemirsa Ya. di rumah, teman-teman Ya. dan sahabat ya, Oke. untuk tanda dan gejala dan juga definisinya tadi. Iya. Nah dokter, sekilas tadi saya dengar panas tiba-tiba dan Iya. juga nyeri Iya. tubuh gitu. Iya. Seperti apa sih dok secara spesifik, kalau boleh nih kami Ah. sebagai orang awam gitu Iya. yang nggak tahu itu seperti apa sebetulnya nyerinya itu dok? Iya, nyerinya itu biasanya sakitnya dia dirasakan berat, terutama di belakang mata, retroorbita namanya. Di sana yang paling berat dirasakan. Tapi bisa menyeluruh seluruh kepala. Yang kedua, setiap persendian terasa sakit, pegal-pegal. Kemudian disertai mual-mual dan muntah beberapa pasien. Nah, dari tanda-tanda itulah kita nanti menyimpulkan pasien ini perlu rawat inap apa tidak. Karena nanti dalam ya itulah dari hasil gejala, kemudian pemeriksaan yang kita lakukan, pemeriksaan darah menentukan, nanti kita klasifikasikan namanya pasiennya menjadi pasien demam berdarah yang sebenarnya ini hanya untuk tujuan opnamenya ya, tidak terlalu berat dan non severe dan severe, itu kita dibagi dua kategori. Nah, yang non severe ini juga ada dua, dengan gejala warning sign, tanpa warning sign. Oke. Nah, nanti di sana kita, teman-teman kita yang di UGD nanti menafis. Kalau yang gejala ringan tanpa gejala warning sign, biasanya bisa kita rawat jalan. Oh. Nah, kalau yang gejala demam berdarah ringan dengan warning sign, itu memang harus dirawat. Tapi kalau dengue berat, severe dengue, itu ya pasti harus dirawat. Oh iya dok. Ya. Kalau orang awam nih dok, kerap kali Iya. termasuk saya mungkin dok di keluarga gitu. Iya. Kalau semisalnya demam, pemirsa di rumah gitu ya, kita kerap kali mengabaikan dok. Iya. Ini cuma demam biasa. Iya. Mungkin Iya. masuk angin gitu dok ya. Kita juga kadang Iya. minum obat di warung gitu. Setelah minum obat, oke udah membaik Iya, gitu. membaik, iya. Tapi kok badan tetap lemes Iya, gitu dok iya, ya. iya. Kapan sih sebetulnya kami harus ke fasilitas Cek, kesehatan, iya. ke cek ke dokter atau cek laboratorium? Sekarang untuk diagnostik dengue memang relatif sudah cukup maju ya. Oke. Hari pertama panas, kalau memang panasnya seperti saya bilang tadi mendadak, boleh cek, bagus dicek. Karena pertama untuk kita punya data dasar laboratorium namanya. Iya. Mungkin waktu hari pertama datang itu trombositnya masih normal, tetapi paling tidak kita punya data namanya hematokrit. Jadi kekentalan darah di sana kita tahu, oh ini sekian. Nanti kalau misalnya dalam perkembangan menjadi DB, kita punya pembanding. Oh. Nah, kalau misalnya hari pertama tidak dites, kita tidak tahu pembandingnya, sehingga perkiraan saja. Nah, kemudian yang kedua ada juga namanya alat NS1, itu NS1 antigen, itu bisa dideteksi pada hari pertama kedua sudah bisa dideteksi, sehingga di awal sudah bisa kita tentukan, oh ini ke arah infeksi virus dengue atau demam berdarah, mungkin memang belum rawat inap.
tapi Oh, paling iya. tidak data dasar tadi seperti saya bilang. Baik dokter. Oke, tetap Ya. stay teman-teman dan sahabat yang masih live streaming bersama kita, bersama dokter kita gitu. Nah, dokter tadi dokter sedikit menyinggung itu tentang tanda gejala, yaitu Ya. tentang ada yang mungkin Ya. DBD biasa gitu Ya, dok ya, ya, atau ya. DBD yang Berat. agak sedikit berat dok ya. Ya. Seperti apa itu klasifikasinya dok? Ya, ya seperti saya bilang tadi, masuknya virus ke dalam tubuh akan berespon dari yang gejalanya tidak spesifik sampai yang berat. Oke. Nah, yang tidak spesifik itu hanya bisa dites lewat darah seperti saya bilang tadi, yaitu NS1 antigen. Kalau positif berarti kita yakin dalam tubuhnya masuk virus. Nah, kemudian gejala yang kedua yang ringan biasanya cuma panas dan sakit kepala sedikit. Nah, itu pun kita tidak bisa menentukan hanya dari gejala, harus lewat tes lab tadi, serial. Nanti kalau trombositnya turun, sel darah putih turun, kemungkinan besar juga DB. Dan kalau misalnya bisa dites NS1 antigen itu hari pertama, kedua atau ketiga sudah ketahuan. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan itu bisa namanya serologi, itu hari ke-6 ke-7 baru bisa ketahuan. Tapi masalah ketahuan itu sebenarnya nggak terlalu penting, yang penting penanganannya. Iya dok. Ngomong-ngomong dok, tadi NS1 ini di mana kita bisa mendapatkan pelayanan dengan fasilitas NS1 ini dok? Mudah-mudahan di rumah sakit kita ini segera bisa ya. Tapi untuk sementara memang di lab swasta ada. Di Singaraja ada, itu di lab, salah satu lab. Mungkin saya nggak boleh sebut namanya di lab. Oke dokter, iya. Nah, kembali mungkin saya tambah tadi ya gejala itu. Biasanya yang harus segera ke rumah sakit itu yang seperti saya bilang tadi, kalau ada gejala warning sign atau tanda peringatan. Tanda peringatan ini yang mengharuskan kemungkinan akan menjadi lebih berat, itu biasanya kalau disertai mual muntah yang berat. Mual muntah, sakit ulu hati, kemudian perutnya gembung, ya artinya kemungkinan ada cairan. Kemudian juga intake-nya atau makannya tidak bagus. Nah, kemudian kalau dari pemeriksaan kita di dokter diperiksa di perutnya, kalau levernya normal itu nggak bisa kita raba. Tapi kalau bisa kita raba itu juga tanda-tanda ke arah DB yang lebih serius. Enggak sih pasti, tapi itulah tanda-tanda yang mengharuskan pasien memang mesti dirawat di rumah sakit. Oke, baik dokter. Nah kembali lagi dok, kalau sebelum kita memutuskan nih kapan mau ke rumah sakit, kan ada baiknya cek laboratorium dok ya. Berapa sih dok rentan normal trombosit kita di dalam tubuh itu? Kalau trombosit sendiri 150 ke atas kita sebut normal. 150 ke atas. Nah di bawah itu tidak normal, tapi bukan berarti baru trombosit tidak normal. Kadang-kadang ya di pengalaman saya baru trombosit tidak normal dianggapnya DB semua, tidak. Jadi trombosit di bawah normal harus dicocokkan dengan gejala klinisnya juga, dan dicocokkan juga dengan namanya sel leukositnya. Kalau DB ini khasnya sel leukositnya turun, sel trombositnya turun, disertai gejala tadi panas yang berlangsung 2-7 hari, kita tinggal di daerah endemis, dan disertai gejala yang lain, mual muntah, gitu. Itu sangat curiga tadi itu. Baik dokter. Nah kalau di Singaraja ini dok, Buleleng lah pada umumnya, di mana saja sih dok lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang beresiko gitu dok, bisa dibilang untuk terkena atau nyamuk AA ini dok ya, Aedes aegypti ini berkembang. Kalau zaman dulu itu kan disebutkan di daerah kota aja yang beresiko ya. Dok. Tapi pengalaman saya sejak saya kerja di Singaraja kurang lebih sudah 6 tahun ini, rasanya sudah sama antara kota dengan desa sekarang. Jadi persentase pasien yang kena, yang dirawat itu saya tanya dari mana, tinggal di mana, rata-rata sudah antara di kota dengan di desa sudah tidak ada perbedaan lagi. Mungkin karena mohon maaf, nyamuknya ini sudah karena kita di negara tropis. Jadi kalau di buku yang pernah saya baca itu dia bisa hidup di 35 lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara. Kita kan termasuk lintang selatan tapi masih di bawah 35, jadi memang daerah yang mudah nyamuk itu berkembang biak. Jadi
baik di desa maupun di kota, asalkan ada tempat perkembangbiakan nyamuk, ya semua sama resikonya. Jadi tidak ada perbedaan gitulah kesimpulannya. Oke antara dok, desa iya dok ya. Ya. Semua beresiko, tapi Semua gimana beresiko. kembali lagi Iya. ke keluarga itu untuk Iya. perilaku hidup bersih dan Iya. sehatnya gitu Iya. dok. Oke. Iya. Nah, lanjut lagi dok. Berkembangnya virus dengue di dalam tubuh. Berapa lama sih dok virus itu akan berkembang di dalam tubuh seseorang gitu? Iya. Secara teoritis disebutkan masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa masuk virus sampai timbul gejala itu antara 2 sampai 10 hari. Nah, tapi kalau mulai dari gejala sampai sembuh itu rata-rata 7 hari. Oke dok. Jadi misalnya pasiennya, makanya kalau kita di medis itu pasti akan bertanya agak apa ya namanya cara balinya itu jujur ya, sejak kapan panasnya, hari pertama panas itu sangat penting buat kita karena menentukan tadi itu ini pasien pada fase apa. Iya dok. Misalnya kalau ngawur menyampaikan oh kira-kira itu nanti bisa keputusan kita bisa salah gitu, makanya penting sekali mengingat hari pertama panas. Nah kalau masih hari pertama, kedua, ketiga, oh di situ kita lebih fokus kepada penanganan komplikasi dehidrasi karena panasnya. Hari keempat, 5, 6 itu fokusnya sama dehidrasi, samping itu juga komplikasi yang lain. Iya dok. Nah hari ketujuh itu kadang-kadang nggak boleh cairan terlalu banyak karena sering salah persepsi. Sudah hari ketujuh tetap minum yang banyak, itu nggak bagus juga buat yang sudah ada gangguan, bisa jadi malah tambah sesak, tambah buruk kondisinya. Oh gitu dok Jadi ya. bukan semua DB itu harus minum yang banyak. Gitu. Oh iya, itu loh pemirsa di rumah ya teman-teman dan sahabat, ini penting untuk diketahui nih. Tidak selama gitu ya, tidak semuanya waktu pada saat kita demam harus minum banyak air gitu dok ya. Silakan dok dilanjut. Iya, ya itulah tadi, makanya kita harus tahu pasien ini pada fase apa. Di samping harinya menentukan juga kita melihat dari laboratoriumnya. Jadi kalau sudah pasiennya ya sudah masuk hari ke-7, kemudian laboratoriumnya sudah baik-baik saja, yaitu minum seperti biasa saja. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada gangguan jantung atau gangguan ginjal, itu malah tidak boleh banyak minum karena pengeluaran cairan dari dalam tubuh sudah terganggu. Kalau banyak minum malah tambah sesak napas atau istilah medisnya udah baru. Beberapa kasus terjadi seperti itu. Oh baik dokter. Nah apa sih sebetulnya yang paling ditakuti gitu dok ya? Kalau semisalnya seseorang itu kena demam berdarah gitu dok, dari sisi dokternya nih apa sih yang paling dikhawatirkan dan dari pasiennya apa sih yang harus dilakukan sebetulnya dok, saat terdiagnosa gitu dok DBD? Yang paling umum terjadi itu adalah shock. Jadi itulah dehidrasi tadi. Dehidrasi yang tidak tertangani, kan dehidrasi itu bisa terjadi karena panas tubuhnya terlalu tinggi, penguapan terlalu tinggi, dan mual muntah tadi. Mual muntah berarti intake-nya atau masukan airnya kurang, menyebabkan cairan tubuh berkurang, akhirnya tensi turun, drop, itu yang kita sebut shock. Yang kedua perdarahan. Nah perdarahan yang banyak ujungnya juga shock. Nah itu yang paling utama. Nah untuk mengantisipasi ya begitu DB ya memang seperti saya bilang tadi, adakah warning sign tadi? Kalau ada warning sign memang harusnya di rumah sakit. Karena kadang-kadang kalau intake-nya tidak cukup lewat minum kan kita bisa atasi lewat cairan infus. Jadi pada kasus DB cairan infus itu sangat penting untuk mengganti cairan di dalam tubuh yang tidak bisa diatasi hanya lewat minum saja. Nah, cairan yang masuk itu juga tergantung dari hasil lab yang kita dapatkan. Makanya nanti dari hasil lab itu kita akan melihat bukan trombosit saja. Kita lihat juga namanya hemoglobinnya berapa dan hematokritnya berapa. Kalau ada kecenderungan hemoglobinnya naik, hematokritnya naik, trombositnya turun, itu hati-hati. Jadi itu artinya tanda-tanda pasiennya dehidrasi, sehingga kita kasih cairan yang lebih banyak. Jadi kalau secara umum orang, mungkin tenaga medis juga kadang beberapa yang dia tidak mendalami, saya tidak nyalakan juga tidak tahu. Sering yang dilihat cuma trombosit saja. Di masyarakat pun yang dikhawatirkan trombositnya saja, padahal sebenarnya bukan itu. Trombositnya otomatis nanti akan naik. Tidak usah khawatir terhadap trombositnya rendah, asalkan
hemoglobin, kemudian hematokritnya namanya masih dalam batas normal, Oke. dan tensinya juga masih dalam batas normal. Mm-mm. Karena itu yang utama. Artinya tidak terjadi dehidrasi. Nah, kalau perdarahan memang unpredictable, agak Iya, susah diprediksi. Itu memang terkait juga dengan trombosit yang agak rendah, tapi bukan berarti trombosit rendah pasti perdarahan. Iya. Itu tergantung juga komorbid ataupun penyakit-penyakit penyerta yang ada pada pasien. Misalnya pasien yang biasa mengkonsumsi obat rematik. Nah, ini juga penting saya sampaikan, ketika demam DB itu jangan minum obat penurun panas sembarangan. Yang paling aman paracetamol. Di luar itu kurang aman karena bisa memprovokasi perdarahan. Oh, Seperti gitu ya. asam asetil salisilat atau di masyarakat aspirin itu, atau asam mefenamat yang di masyarakat mungkin ada konsan atau segala macam. Itu ada resiko mempermudah terjadi perdarahan. Oh, Sehingga ya. yang paling aman pokoknya kalau panas DB paracetamol saja cukup. Oke, baik dok. Dokter, sebelum lanjut Iya, kita dok, iya. dari sahabat kita Iya. ini ada yang bertanya dok. Oke. Anak saya umurnya 11 bulan dok. Iya, iya. Kalau semisalnya 11 bulan dia demam itu, kalau untuk bayi apa saja sih yang bisa kita lihat tanda gejalanya Iya. untuk DBD ini gitu dok? Iya, memang mohon maaf ya karena saya ini kan penyakit dalam, kita menangani pasien yang di atas usia dulu sih 14, sekarang pembatasnya 16. Tapi kembali seingat saya, kalau memang untuk DB pada anak itu memang ya pengalaman saya dan cerita-cerita dengan dokter anak memang agak jarang sih DB pada anak, entah karena apa gitu. Tapi tetap bisa terjadi. Tapi sekali lagi karena ini di luar kapasitas keilmuan saya, karena bayi dok ya ditanyakan tadi dok ya. Oke. Biar tak salah nanti saya menjawab mungkin. Ibu nanti ini ya disimpan dulu pertanyaannya, mungkin minggu depan kita bareng dokter anak nanti. Nanti ditanyakan di sana. Baik dokter, terima kasih. Nah dok, kembali lagi ke topik tadi. Ternyata salah minum obat pun beresiko dok ya. Iya, itulah makanya ya biar gampang, nggak usah repot-repot. Kalau panas kemungkinan DB janganlah minum yang lain, paracetamol itu yang paling aman. Iya dok. Oke. Nah dokter, tadi kita sedikit bicara soal hasil tes pemeriksaannya gitu dok ya. Selain juga hasil laboratorium tentang hematokrit, trombosit, ternyata leukosit juga penting untuk dilihat gitu dok. Nah kembali lagi dok, ada berapa sih dok tipe-tipe atau grade dok ya dari kasus demam berdarah ini secara kedokteran? Iya, seperti saya bilang tadi, memang guideline yang ada bukan berubah-ubah ya, karena kalau tujuannya untuk praktis penanganan ya seperti saya bilang tadi, yaitu demam berdarah tidak berat, demam berdarah berat. Yang tidak berat ini kita klasifikasikan jadi 2, tanpa gejala warning sign atau tanpa gejala tadi, dan dengan warning sign. Kalau yang tidak berat bisa rawat jalan. Kalau yang dengan warning sign harus rawat inap. Kalau yang severe dengue itu rawat inap di ruang intensif. Itu tujuan untuk pelayanan, begitu pembagian DB. Tapi pembagian DB yang secara umum diketahui masyarakat namanya grade 1, 2, 3, dan 4. Nah itu memang secara klinis tidak bisa membedakan di mana harus dirawat. Memang ada kekurangan dan kelebihan sistem pembagian itu. Kalau grade 1 itu biasanya kita panas, demam, dan positif trombosit turun tetapi tidak ada tanda-tanda perdarahan. Grade 2 itu biasanya sudah mulai ada bintik-bintik di tangan. Itu namanya sudah mulai ada perdarahan yang ringan, baik itu yang kita provokasi dengan tes namanya tes tourniquet di manset maupun yang spontan. Kalau grade 3 itu sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi, jadi mulai tensinya turun tapi masih respon dengan cairan, berikan cairan sedikit sudah bagus. Nah grade 4 itu biasanya sudah mulai tidak respon dengan cairan, itu yang kita sebut dengan dengue shock syndrome. Itu pembagiannya secara medis. Baik dokter, terima kasih dok atas ulasannya. Ayo teman-teman dan sahabat pemirsa di rumah, silakan bagi Anda yang mau bertanya gitu ya, langsung dengan dokternya langsung, ini dokter spesialis penyakit dalam. Anda juga bisa langsung menerima jawabannya secara jelas dan juga
komprehensif gitu dok ya, lengkap gitu. Cuman, Silakan. seperti tadi bilang, khususnya yang usia di atas 14 tahun. Oke, khususnya yang untuk usia di Kalau atas ke anak terus 14 terang dia nggak tahun. salah saya Ya, jawab. baik Ya. dokter, terima kasih. Nah dok, Ya. bicara tadi dok soal kita sudah bicara soal awal masuk pasien itu, di tengah-tengah. Nah sekarang untuk pemulihannya dok, apa saja sih dok yang bisa dilakukan untuk pemulihan pasien dengan DBD ini? Iya, untuk kesembuhannya atau kita bilang sih bukan mempercepat, mencegah komplikasinya. Kalau kesembuhan biasanya itu infeksi virus secara umum adalah self limiting disease atau akan sembuh sendiri. Sehingga kita memang tugas merawat pasien yang virus itu biasanya adalah mencegah komplikasi. Nah, untuk mencegah komplikasi sesegera mungkin mengetahui gejala warning sign tadi itu. Ada mual muntah, ada sakit ulu hati, ada perut kembung, intake makan tidak cukup, yaitu harus segera. Kemudian minum dalam jumlah yang cukup, tapi jangan dipaksakan. Pasien kadang-kadang dipaksa oleh orang tuanya atau saudaranya minum yang banyak, malah tambah muntah, itu salah juga. Sehingga kalau dirawat di rumah sakit, saya sarankan minum sebisanya yang tidak menimbulkan tidak nyaman. Nah, kalau kurang ya itulah tujuannya kita pasang infus. Jadi lewat infus saya kasih biar pasien juga merasa nyaman, jangan dipaksa terus minum gitu. Minum 1 liter gitu dok ya, nanti ditambah lagi. Berarti itu keliru dok ya dalam hal ini dok ya. Karena pertama memang bisa memprovokasi muntahnya. Yang kedua kan stres psikis itu memperberat penyakit. Itulah tujuannya kenapa kita pasang infus alternatif. Jadi biar pasiennya merasa nyaman, dia minum sebisanya yang dia memang harus tetap minum. Tetapi makanya setiap saat akan diperiksa tekanan darah, denyut nantinya oleh perawat yang jaga. Kemudian namanya kakinya, akralnya kalau dingin itu mungkin segera lapor. Nah itulah mungkin yang perlu disampaikan ke pasien, kalau kakinya dingin atau kencing yang berkurang itu segera harus lapor. Itu penting. Minimal kita pasien yang dirawat itu ya setiap 6 jam itu ada kencing. Nah, kalau berkurang berarti itu salah satu tanda kekurangan cairan. Nah kalau itu ada tanda pasti dites oleh perawat, tensinya masih bagus, gimana kita lihat labnya. Ya kalau memang minumnya nggak kuat, lewat infus kita perbanyak. Jadi di sana sebenarnya. Dokter. Nah lanjut dok, untuk makannya ini penting sekali. Benar nggak sih dok? Mitos atau fakta gitu istilahnya ya? Kalau semisalnya untuk pemulihan trombosit kita minum banyak jus jambu biji gitu dok, itu benar nggak dok? Memang penelitian sudah dilakukan ke arah tersebut. Tapi sampai saat ini yang pernah saya baca belum ada bukti konklusif bahwasanya minum ini obat A atau obat B itu akan mempercepat naik trombosit. Belum terbukti ya. Karena kita di dunia medis tidak bisa hanya dari klaim satu orang. Oh ini saya minum ini sudah cepat sembuh. Ya kebetulan mungkin kalau minumnya sudah hari kelima, kenapa ya pasti naik otomatis trombositnya begitu. Tapi kalau minumnya hari ke-1, ke-2 ya mungkin tidak akan cepat naik. Nah itulah. Nah yang kedua dalam dunia medis kita harus membandingkan, namanya lewat penelitian. Anggaplah secara gampangnya ada 100 pasien, 50 kasih jus jambu biji, 50 tidak. Nah itu dibandingkan mana yang lebih cepat naik. Ternyata dari penelitian itu masih belum berbeda bermakna. Itu yang kita sebut, jadi belum bisa disimpulkan. Tapi kalau mau minum itu ya silahkan, karena tidak mengganggu kesehatan juga. Kalau memang dia suka ya silahkan. Nah kalau ada hasilnya ya syukur, kan begitu. Nggak apa-apa, yang penting tidak membahayakan. Benar dokter ya. Makan apapun yang penting nyaman gitu dok ya. Kalau tidak nyaman ya jangan. Karena memang belum ada bukti obat-obatan tertentu mempercepat naik trombosit. Karena sekali lagi seperti saya bilang tadi, bukan masalah trombositnya yang menjadi utama, adalah masalah hemoglobin atau HCT hemokonsentrasi tadi. Itu yang lebih penting kita perhatikan kalau dari sisi medis. Kalau mulai terjadi peningkatan hemoglobin dan hematokrit, itu yang lebih penting. Kalau trombosit turun asal nggak dapat darahnya nggak apa-apa. Baik dokter. Nah kalau semisalnya makanan jenis lainnya dok,
kita sebut untuk dalam Ya. pemulihan kondisi kesehatannya pasca DBD itu Ya. apa saja sih dok pola makanan atau jenis makanan yang Ya. cepat gitu dok untuk pemulihan imunitasnya Ya. dan bagaimana kondisinya gitu dok? Secara umum sama saja ya. Jadi Oke. dengan pola makan yang lain, jadi artinya kalau menaikkan imunitas secara khusus memang belum ada. Tapi secara umum kan vitamin itu boleh. Tapi kalaupun vitamin tidak dari tablet, bisa lewat buah-buahan, lewat sayuran kan banyak. Iya, Jadi dok. tidak ada khusus. Tetap pola Oke. hidup sehat seperti biasa ya antara karbohidrat, protein itu dalam jumlah yang seimbang. Jadi gitu, tidak ya. ada pola makanan khusus untuk mempercepat peningkatan imunitas atau penyembuhan ataupun trombositasi tadi. Jadi sama semua empat, ya kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Jenis makanannya ya boleh-boleh saja berarti dok ya. Bisa dia makan dengan nyaman. Tidak ada diet khusus berarti untuk penderita tidak. DBD ini dong ya. Oke, baik pemirsa di rumah yang masih stay dan juga menyaksikan kita bersama. Ayo dong, kalau semisalnya ada pertanyaan, kiranya ada yang masih ragu-ragu, ini silakan Anda bisa bertanya langsung di live streaming kita, di Instagram kita, dan juga dapat jawaban langsung dari dokter spesialisnya gitu ya. Nah dokter, sambil menunggu nih pertanyaan, oke. Ini sudah ada pertanyaan 1 tentang penyakit demam berdarah. Boleh sharing dok fase-fase pada demam berdarah itu apa saja sih? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dok ya. Mungkin fasenya ya. Kalau fase untuk tujuan penanganan seperti saya bilang tadi, fase pertama kita sebut dengan fase panas. Itu fase panas itu biasanya hari pertama sampai hari keempat, kadang beberapa pasien memanjang sampai hari kelima. Istilah medisnya febrile fase atau fase febris ya. Kemudian fase kedua adalah fase kritis, critical fase, yaitu biasanya terjadi pada hari keempat sampai ke-6. Fase kritis ini berisiko biasanya terjadi shock seperti saya bilang tadi, tensinya turun, denyut nadinya meningkat, kalau kita raba ujung jari kakinya dingin, kemudian produksi kencing berkurang dari biasanya. Itu tanda-tanda awal. Kemudian setelah lewat fase itu, hari ke-7 biasanya sudah masuk fase penyembuhan. Makanya itu seperti saya bilang tadi, saya akan selalu bertanya kapan panasnya. Kalau hari ke-7 ke-8 pasien biasanya masih panas, maka saya akan berpikir, atau dokter penyakit dalam semua pasti akan berpikir, ini jangan-jangan ada penyakit lain, bukan murni DB, atau DB-nya bukan, ada penyakit lain yang mirip dengan dia. Nah itulah pentingnya kita mengetahui hari pertama. Oke dokter, itu ya untuk ibu yang tadi bertanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan responnya. Nah, kembali lagi dok, kita bicara soal DBD ini sebetulnya luas sekali dok ya. Kalau bisa dibilang, boleh nggak sih kasus-kasus demam berdarah ini adalah kasus masyarakat, boleh nggak? Atau bagaimana kita menyebut kasus DBD ini di masyarakat sebetulnya dok, secara umum? Ya, secara umum memang seperti saya bilang tadi, yang berkembang menjadi berat itu memang tidak banyak, sekitar itulah angka kematiannya sudah mulai bisa ditekan. Kalau di Indonesia tertinggi tahun 2017 kan 2,5%, di Bali syukurnya sudah bisa di bawah 0,5% ya. Tetapi bukan berarti yang ringan itu tidak bisa menjadi berat. Nah karena itulah walaupun ringan, asal ada tanda warning sign ya harus dirawat. Jadi kita sudah berhasil menekan angka kematian seperti itu, jangan lengah lagi. Sudah penyakit DB itu ringan aja, nggak usah terlalu diperhatikan, kan salah. Karena unpredictable. Kalau sudah masuk ke fase shock, terlambat, kadang-kadang sudah susah ditolong. Itulah yang biasanya ya mohon maaf sampai meninggal. Sudah misalnya sampai di rumah sakit, tensinya di bawah 70, ujung jarinya sudah biru, itu ya mohon maaf tidak mendahului kehendak Tuhan. Kadang-kadang saya sudah bilang ini sudah nggak bisa saya tolong dah, tapi tetap kita usahakan tolong. Gitu ya. Ada periode harus cepat gitu ya. Cepat dok ya. Harus cepat ditangani agar tidak terjadi dehidrasi.
Iya, Dok. Baik, dokter, terima kasih. Kemudian, Dok, kita bicara soal langkah-langkah pencegahan demam berdarah gitu, Dok ya. kita ke Kalau untuk pencegahan. masyarakat nih, apa saja sih yang bisa dilakukan, Dok, untuk mencegah penyakit DBD ini? Iya, iya. Secara umum kan seperti sudah saya sampaikan di awal tadi, penyebabnya ada virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Oke. Jadi dengan mengetahui cara penularan itu, faktor utama untuk pencegahannya kalau bisa jangan digigit nyamuk, itu yang utama. Nah, bagaimana caranya nggak digigit nyamuk? Ya tentu memakai obat nyamuk, bisa entah itu pakai obat nyamuk elektrik ataupun yang berupa apa ya namanya lotion, bisa itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian kalau tidur pakai kelambu itu bisa juga. Nah, itu agar tidak digigit oleh nyamuk yang kita tidak tahu kalau nyamuk itu mengandung kuman apa enggak. Nah, yang kedua ya tentu harus menghilangkan nyamuknya itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghilangkan nyamuk? Ya tentu agar di lingkungan kita bersih, tidak ada air yang menggenang yang menyebabkan nyamuk itu suka bertelur. Karena nyamuk Aedes aegypti ini khasnya dia suka bertelur di tempat yang tidak berhubungan dengan tanah secara langsung. Bukan air bersih, kalau dulu kan dibilang air bersih. Ya agak kotor pun tapi yang penting tidak bersentuhan dengan tanah, misalnya di vas bunga ataupun di talang air yang kadang kita lupa di talang air di rumah, ataupun di tempat yang suka melihara burung, di tempat makanan burung, itu juga yang sering terlupakan. Nah, dia suka di sana bertelur, ya biasanya berlangsung 10 hari itu dari telur sampai jadi nyamuk itu 10 hari. Karena itulah ini terkait juga dengan pencegahannya, makanya bersihkanlah tempat-tempat penampungan air kita minimal seminggu sekali. Karena kalau nyamuknya siklusnya 10 hari, ya sebelum dewasa sudah kita bersihkan kan tidak menjadi nyamuk. Itu logikanya kenapa minimal menguras yang istilahnya 3M itu kan menguras bak mandi, kemudian kalau enggak menutupnya, dan kalau misalnya tidak terpakai ya dikubur. Mendaur ulang ya. Boleh juga. Itu minimal seminggu sekali sehingga dia tidak sempat menjadi dewasa. Nah, kemudian yang tidak bisa seperti itu tentu bisa juga dilakukan dengan menambahkan, kalau di rumah misalnya punya kolam yang nggak bisa dikuras, ya tentu dipelihara ikan di sana karena dimakan jentiknya oleh ikan. Kemudian kalau tempatnya penampungan air di daerah-daerah tertentu yang susah air, kalau dikuras nanti dari mana dapat air, itu kan bisa, itu dikasih zat kimia namanya bubuk abatu. Jadi dengan itu bisa jentiknya dicegah pertumbuhannya. Jadi seperti itu, menghindari gigitan nyamuk yang ada kita, ya artinya jangan sampai berkembang biak, telurnya ya jangan sampai menetas dengan cara-cara tadi. 3M tadi dokternya, yaitu menguras, kemudian menutup dan mendaur ulang. Mendaur ulang atau menguburkan. Kalau sekarang ada istilah 3M plus. 3M plus ya. Plusnya itu tadi itulah memelihara ikan, benar dok. Itu tadi ya pemirsa di rumah ya, kalau boleh semisalnya saya mengulang tadi apa yang disampaikan Pak Dokter Andrease gitu ya. Ada 3M plus. Yang pertama itu adalah menguras, kemudian yang kedua adalah menutup, dan yang ketiga adalah mendaur ulang. Plusnya di sana ada bubuk abate dok ya, kemudian obat anti nyamuk, kelambu, penampungan air, dan pengusiran nyamuk gitu dok. Mungkin dengan membakar tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk membunuh nyamuk itu dok. Ya itu kan obat nyamuk bakar juga. Atau yang utama juga saya lupa tadi, biar di rumah tidak suka nyamuk ya jangan. Ini memang susah kadang, artinya jangan menggantung baju terlalu banyak. Dia kan suka tempat-tempat lembab. Kalau digantung ya memang dalam almari, kalau di luar itulah yang biasanya suka. Sehingga karena nyamuk ini kan sukanya menggigit di siang hari, kemudian ya Aedes aegypti ini lagi khasnya dia suka menggigit pindah-pindah. Kalau nyamuk biasa kan menggigit sampai kenyang berhenti. Kalau Aedes aegypti ini jeleknya suka menularkan, menggigit sedikit, belum ini pindah ke orang lain. Nah, di sanalah terjadi perpindahan virus.
Oh gitu dok ya. Baik dok, kalau bicara soal nyamuk tadi Iya, dok yang iya. membawa virus gitu, bener nggak sih dok mitos Iya. atau fakta kalau semisalnya kalau terkena virus itu kita harus banyak minum multivitamin nih untuk daya tahan Iya, tubuh. Ini iya. korelasinya dengan kasus Hmm. DBD itu ada hubungannya atau gimana sih dok? Iya, ada pasti, walaupun memang Oke. tidak menjamin 100% Mm-mm. dengan minum vitamin yang banyak itu pasti terhindar, tidak. Iya Ya, dok. karena banyak faktor lagi yang terkait. Ya namanya secara medis itu ada faktor kaitan genetiknya, ada kaitannya juga dengan virulensi virus. Jadi virus dengue ini sebenarnya bukan satu. Sampai saat Oh ini, iya. ya ini memang konsumsi medis, tapi Iya masyarakat dok. boleh tahu Iya. bahwasanya ada Oke. serotype namanya dengue virus 1, dengue virus 2, 3, dan 4. Oh gitu. Nah ya D1, D2, D3, dan D5. Mm-mm. Nah biasanya ini dari sisi medis yang dikatakan, tapi ini kita nggak bisa ngecek di sini lah. Iya dok. Yang lebih berat itu biasanya yang tipe D2, D3. Atau ada juga yang menyebutkan infeksi yang kedua oleh serotype virus yang berbeda itu berisiko menjadi lebih berat. Oke. Tapi karena kita nggak bisa tentukan itu dari awal, ya sudah, semua infeksi dengue ya kita anggap berisiko. Iya Tapi dok. kalau dari sisi penelitian medis seperti tadi itu, jadi misalnya dulu sudah pernah kena DB, Oke. kemudian kena DB berikutnya 5 atau 10 tahun lagi, Mm-mm. nah itu cenderung berisiko menjadi lebih berat. Iya. Ini pengalaman saya pribadi memang iya gitu. Oh. Karena saya dulu pernah kena DB ini ketika saya cerita sedikit ya. Ketika Oke. saya sekolah mulai pendidikan dokter spesialis semester 2 itu, saya kebetulan tugasnya di sini juga, artinya tugas magang di rumah sakit kita di sini. Saya waktu itu kena DB, merasa meriang karena ya tugas masih sekolah, akhirnya terpaksa dipaksa-paksa, akhirnya sudah merasa tidak nyaman, tes, ini ternyata trombosit dulu. Nah, sampai 80. Besoknya tes, sudah naik lagi, sehingga nggak jadi saya libur gitu ya. Artinya sampai 80 saya sudah kembali ke normal. Nah, ketika saya mau tamat di Denpasar ini, saya kena lagi DB, itu sampai 7 trombosit. Saya waktu itu udah nggak tahan. Nah, itu dari sana saya berpikir, benar juga teori itu. Dulu saya pernah kena, pertama tidak berat. Kena yang kedua menjadi lebih berat, karena lebih beratnya sampai tidak bisa tahan lah sudah di rumah, artinya tidak seperti waktu pertama kena itu. Lebih berat memang. Berarti bukti yang saya baca di teori itu ada benarnya juga gitu. Jadi berarti bukan yang pertama yang lebih parah dok ya, justru yang kedua berikutnya. Itu secara artinya teoritisnya seperti itu. Memang ada beberapa kasus yang tidak seperti itu, tapi diteliti sebagian besar seperti itu. Oke, menarik sekali pemirsa. Saya kira dok, saya pun mungkin orang awam gitu ya, bukan orang kedokteran, itu berpandangan bahwa sekali kena DBD, kena virus itu, untuk berikutnya kita kayak punya daya tahan tubuh dok. Ternyata tidak dok ya. Nah itulah karena kita tidak tahu nyamuk yang menggigit kita itu membawa virus tipe berapa. Itu problemnya. Gitu. Karena begini, kalau misalnya yang menginfeksi pertama adalah virus tipe 1, yang selanjutnya juga tipe 1, ya mungkin tidak berat, karena kita sudah punya kekebalan terhadap tipe 1 itu. Tapi kalau yang pertama tipe 1, yang kedua terus tipe 2 atau tipe 3 atau tipe non 1, nah itu biasanya yang lebih berat gitu. Karena namanya terjadi cross reaksi antibodi, tetapi bersifat tidak melindungi. Jadi terjadi memang reaksi, tetapi tidak bisa membunuh virus. Nah, reaksi inilah yang menyebabkan namanya di dalam tubuh kita nih, memang bahasa medis juga susah, namanya keluar sitokain segala macam yang memperparah terjadinya shock atau perdarahan. Karena tipenya itu yang tidak bisa kita tes sampai saat ini. Artinya itu hanya bisa melalui tes laboratorium yang agak dalam tanda kutip agak ribet. Mesti di kultur, ya menunggu kultur itu kan duluan sudah sembuh pasiennya. Artinya tidak praktis kita menentukan tipe 1, 2, 3 nya itu karena melalui kultur.
Iya dok, baik dokter. Nah dok, ini ada pertanyaan Iya, dari iya. sahabat kita. Nah Oke. dokter, kenapa gejala demam berdarah itu mirip-mirip dengan virus COVID-19 Iya, ya dok? iya, Ini gimana cara membedakannya dan apa sebetulnya iya, prinsipal perbedaannya dok dari iya. gejala? Oke. Silakan, Dok. Perbedaannya memang yang ini dari sisi perbedaannya tentu kalau DB ini lebih banyak ke gejala saluran pencernaan kayak tadi saya bilang mual muntah, sakit ulu hati, Mm-mm, kemudian panas mendadak. mm-mm. Kalau COVID ini panas mendadaknya sama, tetapi lebih ke arah gejala saluran pernapasan, Oh yaitu iya, iya. batuk, batuk kering, biasanya lebih banyak batuk kering dan sesak napas. Oh iya. Kalau rasa sakit badannya itu dikatakan lebih sedikit. Kalau yang meriang-meriang sakit kepala terutama di belakang kepala itu lebih mengarah ke demam berdarah. Demam. Dari sisi laboratorium kita tes sel leukositnya sama-sama turun, biasanya Oke. sama-sama turun. Tapi dari sisi trombosit kalau COVID itu biasanya agak jarang menyebabkan turun. Mm-mm. Bisa turun tetapi jarang di bawah. Nah dari yang pernah saya baca di bawah 100 itu jarang. Kalau DB itu khasnya trombositnya turun terus 170, 50, 40, kemudian naik. Mm-mm. Turun, naik itu biasanya khas DB. Tapi kalau turun naik kita sudah berpikir nih jangan-jangan bukan DB. Oh. Jadi kalau hari pertama saya tes 100, besoknya 120, besoknya lagi 111, besoknya lagi 130. Ini saya berpikirnya sudah bukan DB, pasti ada penyakit lain. Mungkin saja COVID karena kita tidak tahu. Oke. Mungkin juga yang lain, yang mohon maaf salah satu juga yang menyebabkan trombosit turun. Nah ini jangan juga langsung didiagnosis HIV gitu. Misalnya salah satunya HIV. Oh. HIV itu pada fase-fase awal juga trombositnya turun. Jadi karena semua penyakit yang disebabkan virus itu kadang-kadang itu udah sel leukositnya turun, trombositnya juga ikut turun. Cuman polanya tadi, kalau DB itu polanya turun, naik. Kalau yang lain biasanya naik turun itu bergelombang. Oke dokter, baik dokter. Nah kalau misalnya tadi kita banyak bicara soal bagaimana sih pencegahannya Iya, gitu iya. dok ya, dan pola makannya. Kalau terkait dan juga daya tahan tubuhnya dokter nih, kita di Bali ini kan mengenal istilah trihite karana mungkin Iya, dok ya. iya. Bisa nggak ini mungkin dijadikan sebagai metode yang mutakhir gitu dok, agar kita terhindar Iya. dari beberapa penyakit yang ada saat ini dok? Iya pastilah kalau kita konsep ini benar-benar dilaksanakan dengan baik kan ya secara medis ya ngomongin di luar pemahaman spiritual kan lain lagi ya. Kalau secara medis kan kita ya berhubungan dengan sesama, kemudian dengan kalau Tuhan kan pasti sudah Tuhan, sesama dan lingkungan. Nah kalau dengan lingkungan kita baik merawatnya tentu kan tempat apa ya namanya perkembangbiakan nyamuk tidak ada, tentu kan bisa mengurangi. Termasuk juga ya semuanya pasti ada kaitannya dengan itu. Oke. Bisa diterapkan. Baik dokter, terima kasih dok. Gimana sahabat dan teman-teman yang masih stay di rumah? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita mau closing statement nih gitu ya? Silakan saya tunggu pertanyaan Anda, mungkin sekitar 2 menit lagi. Silakan teman-teman yang masih mau bertanya, saya masih memberikan waktu. Nah, sembari menunggu pertanyaan teman-teman kita di rumah dok, kalau semisalnya kita di masyarakat Bali gitu dok ya, pada khususnya kita kan kerap kali mengenal istilah sebetulnya gotong royong gitu dok. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu trik gitu dok ya, agar kita ketika misalnya ada kasus demam berdarah gitu dok, ini juga kaitannya dengan fogging dok. Seberapa bermanfaat sih sebetulnya untuk kegiatan fogging di masyarakat itu dok? Ya, fogging itu menjadi bermanfaat kalau disertai dengan pemahaman yang benar. Oke dokter. Rata-rata berapa hari sih dok dirawat kalau semisalnya terkena DBD ini dok? Itu tergantung harinya dia datang. Seperti saya bilang tadi kan, kalau misalnya dia panas datang sudah hari ketiga atau keempat panas ya mungkin 3 hari kita rawat.
Oh. Kalau dia sudah datang pada fase hari ke-6 ya mungkin 2 hari sudah pulang. Tapi kalau kadang beberapa pasien kan yang mualnya hebat, hari kedua saja dia sudah nggak tahan. Hari kedua datang ya menuju hari ke-7 mungkin 5 hari gitu. Jadi apa ya namanya tergantung harinya dia datang. Tapi rata-rata kalau pengalaman saya ya 3-4 hari. 3-4 hari dok ya. Dari 10 hari itu dok ya. Iya. Kita patokannya angka 10 berarti dok ya. Kalau rawat inapnya 7 hari. 7 hari. Dari pertama panas sampai hilang itu biasanya memerlukan waktu 7 hari. 7 hari. Yang saya bilang 10 hari itu adalah telur menetas dari nyamuk itu bertelur sampai menjadi dewasa itu kurang lebih 10 hari. Oke, dokter. Itu tujuannya untuk gerakan 3M minimal seminggu sekali untuk memutus rantai penularan. Baik. Kalau perawatan ya 7 hari itu. Kalau lewat 7 hari kita berpikir ada apa lain. Baik dokter. Oke dokter, closing statement mungkin dokter pesan-pesan, tips dan trik untuk pemirsa di rumah dan seluruh masyarakat yang juga menyaksikan live streaming nanti juga ada di YouTube dok. Mungkin apa Pak dok pesan-pesannya untuk masyarakat? Iya, intinya kalau untuk DB ini sih saat ini musim pergantian, walaupun memang sebenarnya kita di Singaraja kan sudah jarang hujan. Sebenarnya kalau dari sisi musim pergantian dari hujan ke musim kering. Nah ini adalah masa beresiko di mana nyamuk mendapat tempat untuk berkembang biak sehingga lebih mudah terjadi peningkatan kasus DB. Karena itu buat masyarakat secara umum tentu harus melaksanakan 3M sebaik-baiknya. Kalau kerja sama gotong royong mungkin sekarang tidak bisa karena social distancing ada COVID ini, sehingga masing-masing lah di rumah. Masing-masing di rumah melakukan. Nah kemudian kalau ada gejala panas yang bersifat mendadak, ya saran saya sih secepat mungkin memang harus diperiksakan. Hari pertama periksa tujuannya agar punya data dasar, mungkin tidak akan dirawat. Nah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan pasti dokternya akan mengasih tahu kontrol 3 hari lagi. Nah kalau itu lihat trombosit turun, kemudian disertai gejala warning sign. Yang penting warning sign itu adalah mual muntah yang hebat, nyeri ulu hati, perut tambah gembung atau ada bintik-bintik perdarahan, itu harus segera ke rumah sakit agar tidak jatuh ke dalam kondisi syok ataupun perdarahan berat yang memang lebih susah ditangani. Itu saja sih kira-kira. Baik dokter, terima kasih banyak. Mungkin terakhir dokter untuk praktek dokter di rumah sakit ini itu dari hari apa dan juga jam berapa sih dok? Saya di sini di Rumah Sakit Bali Med hari Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai jam 7 malam. Memang di masa ini COVID memang kita untuk mengurangi kontak memang saya sih lebih menyarankan ya sudah antara jam 6 sampai jam 7, tapi tetap jam 5 tetap kita titip pesan ke perawat di bagian pendaftaran. Kalau memang datang ya di bel saya. Tapi kalau enggak biasanya saya jam 6 baru stay. Gitu pemirsa di rumah, tadi menarik sekali perbincangan obrolan kesehatan pada siang hari ini ya. Nah kalau boleh saya simpulkan teman-teman di rumah, teman-teman wajib ketahui nih, antara hari pertama pada saat Anda merasakan atau keluarga Anda merasakan demam sampai hari keempat itu adalah periode demam biasa mungkin ya. Anda bisa minum obat seperti paracetamol mungkin dokter ya. Kemudian yang kedua hari keempat sampai hari ke-6 kalau masih demam naik turun itu adalah periode kritis pemirsa di rumah ya. Nanti kemudian di hari ke-7 sampai hari ke-10 itu adalah periode penyembuhan gitu. Tetap untuk menjaga kesehatan Anda di rumah gitu ya. Tetap untuk berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat gitu. Memperhatikan lingkungan, karena kalau dengan kita memperhatikan lingkungan kita akan juga disayang oleh lingkungan kita dokter gitu nih. Kita juga kalau dengan peduli dengan lingkungan, kita juga akan, keluarga kita juga akan dilindungi dalam keadaan sehat selalu. Demikian bincang sehat pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat di rumah. Kalau semisalnya teman-teman mau appointment pendaftaran dengan Dr. Andriansyah spesialis penyakit dalam, Anda bisa menghubungi di call center kami di 0362 3307788 atau di nomor kontak marketing kami untuk appointmentnya di 0813 3996 8403.
Bye.